Dalam Al-Quran, ada 25 nabi dan rasul yang disebutkan yang diutus di 4 wilayah yang berbeda, yakni Jazirah Arab, Irak, Mesir, serta Syam dan Palestina. Nabi dan rasul yang terbanyak adalah diutus di wilayah Syam dan Palestina, jumlahnya mencapai 12 orang. Sami bin Abdullah al-Matrud dalam kitabnya Atlas Tarik al-Anbiya wa ar-Rasul menyebutkan semua nabi dan rasul yang diperintahkan oleh Allah bertugas untuk menyeru umat manusia agar senantiasa beriman kepada Allah dan berbuat kebajikan serta menjauhi segala keburukan. Tentu ada pertanyaan besar mengapa nabi dan rasul banyak diutus Allah di wilayah Syam dan Palestina. Apakah sudah begitu sesatnya umat manusia sehingga Allah mengutus banyak nabi dan rasul pada daerah tersebut? Masalah sesat atau tidak sesat, semua itu tergantung keyakinan. Lalu, apakah di Nusantara dulunya tidak pernah sesat? Mari kita kupas agama atau kepercayaan masyarakat Nusantara sebelum datangnya agama-agama yang dianut sekarang. Dulu di Nusantara ada sebuah kepercayaan yang memuja sesembahan utama, disebut Sang Hyang Taya yang bermakna hampa atau kosong. Orang Jawa dan Sunda wiwitan mendefinisikan Sang Hyang Taya dalam satu kalimat, yaitu Tan Keno Kinoyongopo, yang artinya tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Untuk itu, supaya bisa disembah, Sang Hyang Taya mempribadi dalam nama dan sifat yang disebut Tu atau To, yang bermakna daya goib dan bersifat adik kodrati. Dalam bahasa Jawa kuno, Sunda kuno, juga Melayu kuno, kata taya artinya kosong atau hampa. Namun, bukan berarti tidak ada. Ini adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan sesuatu yang tidak bisa didefinisikan. Tan Keno Kinoyongopo, sesuatu yang tidak bisa dilihat, juga tidak bisa diangan-angan seperti apapun. Ia ada, tetapi tidak ada. Dalam sistem ajaran Kapitayan yang begitu sederhana waktu itu, Sang Hyang Taya tidak bisa dikenali kecuali ketika muncul dalam bentuk kekuatan gaib yang disebut Tu. Tu adalah bahasa kuno yang artinya benang atau tali yang menjulur. Tu inilah yang dianggap sebagai kemungkinan pribadi Sang Hyang Taya. Tu kemudian diketahui mempunyai sifat utama, yaitu sifat positif dan sifat negatif. Yang baik bersifat terang dan yang tidak baik begitu gelap, namun dalam satu kesatuan. Tu yang baik disebut Tuhan dan Tu yang tidak baik disebut hantu. Tu bisa didekati ketika dia muncul di dunia dalam sesuatu yang terdapat kata Tu, seperti watu, tugu, tunggak, tunggul, tuban, dan sebagainya, yang menyiratkan adanya kekuatan gaib dari Tu. Yang bersemayam biasanya orang-orang akan memberikan sesajen kepada benda yang memiliki nama Tu. Kapitayan ini diadopsi oleh Wali Songo untuk menyebarkan Islam karena selama 850 tahun Islam tidak bisa masuk pada kalangan pribumi yang mayoritas menganut Kapitayan, dikarenakan para saudagar Muslim Arab yang belum paham ilmu tafsir dan takwil Al-Quran secara lengkap menceritakan bahwa Allah itu duduk di atas singgasana bernama Ars. Orang-orang pribumi yang memahami Kapitayan tidak bisa menerima logika seperti itu. Bagaimana Tuhan duduk? Bukankah itu seperti manusia? Dalam ajaran Kapitayan tidak mengenal dewa-dewa seperti Hindu dan Buddha. Oleh karena itu, pada zaman Wali Songo, prinsip dasar Kapitayan dijadikan sarana untuk berdakwah dengan menjelaskan kepada masyarakat bahwa Sang Hyang Taya adalah Laisa Kamitslihi Syai'un, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Berdasarkan dalil Al-Quran dan Hadis yang artinya sama dengan Tan Keno Kinoyongopo, sesuatu yang tidak bisa dilihat juga tidak bisa diangan-angan seperti apapun. Wali Songo juga menggunakan istilah sembahyang dan tidak memakai istilah sholat. Sembahyang adalah menyembah Sang Hyang dan dilaksanakan di sanggar, tapi bentuk sanggar Kapitayan kemudian diubah menjadi langgar-langgar di desa yang ada mihrabnya dan dilengkapi bedu yang juga diadopsi dari Kapitayan. Tentang ajaran ibadah tidak makan tidak minum dari pagi hingga sore
tidak diistilahkan dengan saum karena masyarakat tidak mengerti, tapi menggunakan istilah upawasa, kemudian menjadi puasa. Kapitayan selalu menyeleksi atas semua yang masuk. Jangan harap bisa diterima oleh kapitayan bila ada agama yang Tuhannya berwujud seperti manusia, karena alam bawah sadar mayoritas masyarakat Nusantara akan menolak. Agama Hindu pun ketika masuk ke Nusantara juga diseleksi. Ajaran Hindu yang paling banyak pengikutnya waktu itu adalah Wisnunawa atau pemuja Dewa Wisnu. Namun, karena terdapat ajaran yang menyatakan bahwa Wisnu bisa muncul dalam sosok manusia, akhirnya ajaran itu habis tergusur digantikan ajaran Siva yang berpandangan bahwa Tuhan tidak bisa berwujud sebagaimana manusia. Ajaran pokok kapitayan yaitu Mamayo Hayuning Bawono atau menata keindahan dunia. Jauh sebelum era perhitungan Masehi dimulai, khususnya di tanah Jawa, sudah ada satu keyakinan pada keesaan Tuhan atau monoteisme. Para leluhur kita dulu sudah sadar diri jauh sebelum ajaran agama baru yang diimpor dari Timur Tengah, India, dan Cina hadir di Nusantara. Para leluhur kita merasa bahwa keyakinan itu adalah untuk dipercaya dan dilakukan ajarannya, bukannya malah menjadi bahan perdebatan atau malah dicarikan eksistensinya, lalu menjadi sumber pertikaian dan peperangan. Oleh sebab itu, nenek moyang orang Jawa sudah membekali dirinya dengan pengetahuan tentang zat atau kenyataan tertinggi serta tentang bagaimana bisa menemukannya. Orang Jawa dan Sunda serta pada umumnya suku lain di Nusantara seperti Batak Parmalim, Kaharingan Dayak Borneo, Tok Manurung Ila Galigo di Sulawesi, dan lain-lain di masa lalu telah percaya akan keberadaan suatu entitas yang tak kasat mata, namun memiliki kekuatan adikodrati yang menyebabkan kebaikan dan keburukan dalam kehidupan dunia. Mereka tidak pernah menyembah selain kepada Tuhan yang Maha Agung. Meskipun ia adalah seorang dewa atau batara sekalipun, semua itu tetaplah mereka anggap sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, dan tentunya tidak layak untuk disembah sebagaimana zat yang Maha Kuasa, karena yang mereka pahami sebagaimana yang disebut kemudian dengan istilah Sang Hyang Taya. Namun, memang tidak bisa dipungkiri telah banyak orang yang dengan mudah memanfaatkan ajaran leluhur itu dengan praktek klinik dan perdukunan. Padahal sikap itu tidak pernah ada dalam ajaran para leluhur dulu. Seorang hamba pemujaan Sang Hyang Taya yang dianggap soleh akan dikaruniai kekuatan goib yang bersifat positif atau tuah dan yang bersifat negatif atau tulah. Mereka yang sudah dikaruniai tuah dan tulah dianggap berhak untuk menjadi pemimpin masyarakat. Mereka itulah yang disebut ratu atau datu, yaitu cikal bakal gelar ratu dan datu bagi para pemimpin kerajaan Nusantara. Mereka yang dikaruniai tuah dan tulah, gerak-gerik kehidupannya akan ditandai oleh pi, yakni kekuatan rahasia ilahi Sang Hyang Taya yang tersembunyi. Itu sebabnya ratu atau datu menyebut diri dengan kata ganti diri pinakahulun. Jika berbicara disebut pidato, jika mendengar disebut piharsa, jika mengejar pengetahuan disebut piulang, jika memberi petuah disebut pitutur, jika memberi petunjuk disebut pituduh, jika menghukum disebut pidana, jika memberi keteguhan disebut piandel, jika menyediakan sesaji untuk arwah leluhur disebut pita puja, yang lazimnya berupa pinda atau kue dari bahan tepung, pinang, pitik, pindodakria atau nasi, dan air serta pisang. Jika memancarkan kekuatan disebut pideksa, jika mereka meninggal dunia disebut pitara, sehingga seorang ratu atau datu adalah pengejawantahan kekuatan gaib Sang Hyang Taya. Seorang ratu atau datu adalah citra pribadi Sang Hyang Tunggal. Namun, zaman pun berganti dan keadaan dunia juga berubah sangat drastis. Ironisnya, agama Kapitayan sebagai tuan rumah pernah ditekan hebat oleh para tamunya. Contohnya, ketika zaman kerajaan Kediri, penganut agama Hindu yang mampu merangkul penguasa saat itu menekan golongan Kapitayan sehingga mereka harus naik ke Gunung Klotok dan Gunung Wilis, di mana artefak peninggalan Kapitayan banyak tersebar di sana, yang sebagian dibawa oleh kaum penjajah ke Leiden, Belanda, dan berkembang menjadi aliran kepercayaan khas Soko Jowo yang justru bermarkas di Leiden, Belanda sana.
Lalu, di zaman kerajaan Tumapel atau Singosari, kejadiannya pun sama. Penganut agama Hindu-Buddha menekan hebat kelompok ini hingga mengungsi ke pesisir selatan tanah Jawa. Selanjutnya, di zaman kerajaan Demak, penganut agama Islam yang melakukan penetrasi bahkan hingga sekarang ini. Dan yang terakhir adalah di zaman kolonial. Penganut agama Nasrani mendapat tempat elit di sosial kemasyarakatan dan lainnya. Salah satu situs yang bisa kita kunjungi adalah situs Semar di Cipaku, Dharmaraja, Sumedang. Dalam naskah Medang Kamulyan dari Dharmaraja Sumedang, arti Cipaku merupakan kepercayaan Sunda Buhun. Disebutkan, Bagenda Syah Jeneng Ratu di Kerajaan Medang Larangan, anu karatona dicipta ku Sayyidina Sis alaihi salam. Di Cai Paku, satu tasna surutna Cai Sagara ngeum ala Medang Kamulyan. Ari disebut Cai Paku ieu tempat mangrupa pangeling-eling ieu tempat anu geus orot tina Cai Sagara. Loba tangkal paku ku ayana perahara alam Medang Kamulyan kakeum ku Cai Sagara, yang artinya Baginda Syah jadi raja di kerajaan Medang Larangan yang singgasananya dibuat oleh Nabi Syed alaihi salam di Cipaku setelah air laut surut mengenai dunia. Yang disebut Cipaku ini merupakan peringatan tempat yang sudah surut dari air laut. Banyak pohon paku karena prahara alam dunia yang tergenang air laut. Hampir semua di Pulau Jawa ada petilasan situs Semar baik sejak peradaban Sunda dahulu maupun dalam babad Jawa. Menurut sesepuh PLB, Dr. Andes Wisahya, situs purbakala ini lebih tua dari situs Aji Putih maupun situs Resi Putih, Arya Bimaraksa. Awal mulanya ada Cipaku dari buyut Semar ini, entah siapa yang menanamkan batu situs Semar tersebut, tidak ada yang mengetahuinya. Dalam keyakinan penganut Kapitayan, leluhur yang pertama kali sebagai penyebar Kapitayan adalah Dang Hyang Semar, putra Sang Hyang Wungkuhan, keturunan Sang Hyang Ismaya. Mereka mengungsi ke Nusantara bersama saudaranya, Sang Hantaga atau Togog, akibat banjir besar di negara asalnya, dan akhirnya Semar tinggal di Jawa, sedangkan Togog di luar Jawa. Sedangkan saudaranya yang lain, yaitu Sang Hyang Manikmaya, menjadi penguasa alam goib, kediaman para leluhur yang disebut Kahyangan. Terkadang kita akan terkekeh dengan istilah-istilah kontemporer dalam kaitannya dengan agama dan kewarganegaraan, mulai dari inklusivisme, moderatisme, pluralisme, toleransi, dan seterusnya. Bahkan sampai-sampai seandainya tak mengenal dan melakukan apa yang dirujuk oleh istilah-istilah keren itu, kita akan merasa ketinggalan zaman. Inklusivisme adalah prinsip dan sikap untuk mengakomodasi perbedaan, sedangkan moderatisme, pluralisme, dan toleransi adalah prinsip-prinsip dan sikap-sikap yang erat terkait dengan istilah pertama. Istilah-istilah itu saling berkonsekuensi antara satu dengan lainnya. Seorang yang inklusif perlahan namun pasti sudah dengan sendirinya akan moderat, toleran, dan pluralistik. Ketika menyimak kehidupan dalam masyarakat tradisional, utamanya dalam masyarakat penghayat kepercayaan, ternyata prinsip-prinsip dan sikap-sikap tersebut sudah dilakoni sejak dahulu kala, yang sudah terwariskan sejak dari para moyangnya. Meskipun tak terwariskan dengan istilah-istilah sekarang yang disebutkan tadi. Dalam kebudayaan Jawa sendiri, pada dasarnya orang-orang yang hidup dengannya sudah barang tentu akan mengidealkan prinsip sakmadya yang ternyata memiliki kesepadanan dengan istilah moderat, termasuk dalam urusan keberagaman. Taruhlah serat Wedatama yang menyatakan bahwa untuk menjadi seorang muslim tak perlu dan jelas tak mungkin sekaligus menjadi seorang Arab. Dalam terang serat Wedatama, permasalahannya tak terletak pada Nabi Muhammad ataupun berislam sesempurna sang Nabi pamungkas itu, tapi lebih pada bagaimana berislam tanpa tercerabut ataupun lepas dari rahim kebudayaan sendiri. Toh belum tentu rahim kebudayaan sendiri itu bertentangan dengan pesan ataupun kiprah sang Nabi. Bukankah sang Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak yang dalam kebudayaan kita disebut sebagai budi pekerti? Ketika menyimak aliran Kapitayan,
Titik awal sekaligus titik akhirnya adalah bagaimana membentuk seorang pribadi yang berbudi pekerti. Tentu, pengertian budi pekerti ataupun akhlak di sini tak sesempit pengertian etiket bagaimana yang selama ini dipahami. Karena itulah dalam semua aliran penghayat yang berbasiskan budaya ditanamkan pada para pengikutnya prinsip untuk tak menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara kita. Di samping itu, ada pula aturan untuk tak bermaksud menggantikan agama serta tak mempersoalkan perbedaan agama, dan prinsip untuk tak memperolok keyakinan lainnya. Sebab dari segi keserasian yang merupakan ideal tertinggi dalam kebudayaan, penyimpangan dan pelanggaran prinsip-prinsip itu akan mengakibatkan koyak dan rusaknya diri sendiri. Demikianlah kearifan lokal yang merupakan warisan bangsa Indonesia yang selama ini kerap dianggap kuno justru lebih dapat menyikapi perkembangan zaman. Sekian pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, silahkan koreksi di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan lainnya.